Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama tentu kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kembali kesempatan, diberikan kesehatan yang cukup untuk bisa berjumpa dalam rangka melanjutkan pemaparan atau melanjutkan pembelajaran kita di kegiatan Digital Scholarship tahun 2021, yang mana pada hari ini hari Rabu, ya, hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Dan di hari ini kita sudah masuk ke section 10, yaitu terkait dengan siklus pengembangan sistem. Oke. Perlu saya informasikan bahwa di section di materi database design, section yang akan dipelajari itu sampai section 11, yaitu sampai besok. Kemudian insya Allah di hari Jumat kita akan review kembali materi mulai dari section 1 sampai terakhir. Tentu kita atau saya akan mencoba mengecek kira-kira di antara ratusan slide yang pernah kita bahas, mana-mana yang penting kita review ulang supaya kita bisa mengerti hal-hal pokok yang harus dikuasai di dalam database design. Itu nanti di hari Jumat. Kemudian mulai hari Senin kita akan masuk di database programming. Nah, di database programming ini yang banyak adalah mempelajari perintah-perintah, ya, perintah-perintah di SQL. Bagaimana formatnya, bagaimana aturannya, dan untuk mempelajari perintah tersebut saya kira gampang karena di akun Apex atau di tool Apex yang sudah siap dipakai, di situ sudah tersedia data, baik itu berupa tabel maupun isi dari tabel-tabelnya, dan sesuai dengan apa yang ada di slide. Jadi kita tinggal mencoba mengikuti materi yang ada di slide. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin masih pada salat asar, saya akan masuk saja di materi kita hari ini, yaitu di section 10. Saya akan share layar. Oke, ya, jaringan kurang bagus ya. Tidak apa-apa, dimaksimalkan saja apa yang ada. Oke.
Pertama, section 10.1 itu, jadi section 10.1 ini sebenarnya setelah kita mempelajari ke section 10 sebenarnya yang dipakai untuk bagaimana kita membuat proyek ya. Jadi section 1 sampai section 9 itu pengetahuan tentang tahapan database design. Tahapan kita merancang sebuah sistem basis data. Nah, di section 10 ini bercerita atau mempelajari bagaimana atau maksud begini, di section 1 sampai section 10 itu bercerita tentang ilmu-ilmu database yang harus kita kuasai ya, mulai dari istilah-istilahnya, kemudian konsep-konsepnya dan sebagainya. Sedangkan di section 10 ini itu bercerita atau kita akan mempelajari tahapan yang akan dilakukan oleh sebuah tim jika diminta untuk membuat proyek ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari kurikulum ya, nanti dari hasil pembelajaran ini maka peserta diharapkan sudah bisa membangun sebuah proyek database dengan beberapa tim. Jadi perlu diketahui bahwa jika kita ingin membangun database itu tidak bisa secara mandiri, harus dengan tim. Jadi kalau misalnya nanti ada proyek, maka proyek itu harus Anda membentuk tim, kemudian membagi tugas. Ya. Nah, tugas-tugas apa yang item tugas apa yang akan diberikan kepada anggota tim kita, nah, ini sekarang dibicarakan di sini. Oke. Di section ini tujuan pembelajaran kita yaitu menyebutkan dan menjelaskan tahap siklus hidup pengembangan sistem, atau biasa juga diistilahkan System Development Life Cycle, atau ada juga yang memberikan istilah waterfall. Jadi metode waterfall atau SDLC ini tidak hanya dipakai di dalam pengembangan aplikasi, tetapi juga di dalam desain basis data. Kemudian tujuan berikutnya mengidentifikasi bagaimana peran pemodelan data yang kita sudah lakukan kemarin di dalam tahapan siklus hidup pengembangan sistem. Kemudian menghubungkan tugas proyek untuk tahap siklus hidup pengembangan sistem yang berbeda. Digambarkan bahwa misalnya ketika kita ingin membangun rumah, ya, jika ingin membangun rumah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah kita menggambar rencananya. Jadi kita membuat desainnya. Kalau kita tidak bisa buat desainnya, maka biasanya kita berikan kepada orang yang biasa membuat desain. Misalnya seorang arsitek misalnya. Seorang arsitek ketika dia menggambar desain, dia tentu tidak serta-merta langsung menggambar bangunannya atau menggambar rancangan rumahnya. Tetapi tentu dia akan berkonsultasi dengan kita, memberikan beberapa pertanyaan, kemudian melihat lokasi, pertimbangkan mungkin kontur tanah dan sebagainya. Hal ini juga terjadi jika kita ingin membuat suatu database. Seorang desainer ketika akan membangun database, maka dia akan melakukan proses mungkin wawancara, proses pengambilan data,
datang ke lokasi untuk melihat kondisi organisasi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah desain selesai, maka dimulailah uh, tahapan selanjutnya, misalnya tahapan konstruksi. Nah, di tahapan konstruksi, orang pertama kali meletakkan fondasi terlebih dahulu sebelum membangun dinding. Intinya yang perlu diketahui bahwa setiap tahapan itu ada waktunya. Kita tidak bisa atau kita tidak bisa membuka atau melaksanakan pembangunan apabila ada tahapan yang atau tahapan sebelumnya belum dilakukan sesuai dengan urutannya, ya. Jadi kita harus misalnya membuat fondasi terlebih dahulu sebelum membangun dinding, kemudian kita harus menyelesaikan konstruksi utama sebelum membangun dekorasi dan sebagainya. Nah, orang-orang yang bekerja tadi ini, mulai dari arsitek untuk menggambar rumah, kemudian konstruksi untuk meletakkan fondasi, membangun dinding dan sebagainya, kemudian dekorator untuk finishing, mereka saling bekerja, mereka bekerja secara bersama, harus saling koordinasi sehingga nanti karya mereka, bangunan ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Begitu juga dengan database desain. Jadi ada tahapan yang harus dilakukan dan masing-masing tahapan dilakukan oleh orang yang berbeda, mungkin dengan keahlian yang berbeda. Misalnya di tahapan pertama, misalnya analisis misalnya. Maka orang yang mengerjakan tahapan analisis tentu mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dibanding dengan orang yang melakukan tahapan yang lain. Contoh misalnya seorang yang melakukan tahapan pertama misalnya harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sehingga dia bisa berkomunikasi dengan klien kita, dia bisa mendapatkan data yang cukup dan sebagainya. Kemudian pengetahuan ya tugas yang terkait dengan setiap tahapan siklus hidup tadi itu sangat membantu kita di dalam merencanakan proyek dengan baik. Ketika misalnya ada 4 tahapan, tahapan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka setiap tahapan itu harus diketahui tahapan apa itu mau buat apa, kemampuan apa yang dibutuhkan di situ. Tahapan kedua mau bikin apa, kemampuan apa yang dibutuhkan di situ. Sehingga nanti pemimpin proyek atau ketua proyek, kalau istilah pekerja konstruksi mungkin mandor atau pengawas ya, mungkin seperti itu, bisa tahu person-person yang mana yang akan dikerahkan di tahapan-tahapan tertentu, sehingga proyek tersebut bisa dilaksanakan dengan lebih baik dan anggota tim juga bisa melaksanakan pekerjaannya lebih produktif. Nah, ini adalah kira-kira siklus hidup pengembangan sistem atau sistem development life cycle untuk desain basis data, ya, mulai dari strategi dan analisis, kemudian desain, pembuatan, transisi, dan produksi. Di slide berikutnya kita akan bahas satu persatu apa-apa saja yang dilakukan di setiap tahapan ini. Ya. Metode ini bisa dipakai ya, metode ini bisa dipakai, bisa ditiru secara langsung atau bisa juga dimodifikasi. Karena ini sama dengan metode pengembangan perangkat lunak, mulai dari konsep produksi dan seterusnya. Kemudian sistem ini memberlakukan pendekatan sistematis ya, secara terstruktur dari atas ke bawah, yaitu dari tahapan strategi analisis sampai di tahapan produksi.
Nah, tahapan ini, langkah-langkah ini eh, dipakai untuk mentransformasikan persyaratan informasi bisnis tadi. Jadi segala informasi bisnis, aturan-aturannya, segala macam lingkungannya dan sebagainya, itu ditransformasikan menjadi database operasional, bisa dipakai di terakhir ini. Jadi yang dilakukan di setiap tahapan ini adalah membuat sedemikian rupa sehingga informasi bisnis tadi bertransformasi menjadi database operasional. Tahapan pertama yaitu strategi dan analisis. Pertama, di dalam pembuatan atau di tahapan siklus hidup SDLC ini, di tahapan strategi analisis, yang harus dilakukan atau paling tidak yang dilakukan adalah yang pertama, mempelajari persyaratan bisnis atau aturan-aturan proses-proses bisnis yang dilakukan di perusahaan atau organisasi dari klien. Kita harus pelajari, kita harus analisa, kita harus pelajari aturan-aturannya, kita harus pelajari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, kita harus pelajari aliran data dengan cara melakukan wawancara seperti tahap kedua ini, ya. Jadi kita mewawancarai pengguna, misalnya setiap pengguna itu kita tanya data apa yang dia bisa akses, misalnya data apa yang dia bisa lihat, misalnya data apa yang dia punya hak untuk menginput, misalnya. Kita menganalisa manajer untuk mengidentifikasi persyaratan informasi. Seluruh jenis pengguna yang ada di yang ada di organisasi itu kita harus deteksi semua. Ya, jadi kalau kita katakan seluruh jenis pengguna, berarti bukan berbicara tentang nama-nama pengguna. Ya, kita tidak bicara tentang nama-nama pengguna, tetapi jenis user. Jadi misalnya kalau kita berbicara di lingkungan yang paling dekat dan kita misalnya kampus, ya, kita tidak berbicara tentang saya misalnya sebagai sebagai pribadi ketua prodi misalnya, tapi yang kita lihat adalah level ketua prodi misalnya, dia punya hak apa misalnya di dalam sistem, level pengguna atau jenis pengguna mahasiswa misalnya apa yang dia bisa buat di dalam sistem. Jadi kita berbicara tentang bukan si A si B, tetapi jenis pengguna yang dia akan pakai nanti. Contoh misalnya saya sebagai dosen juga sebagai ketua prodi misalnya, maka saya mempunyai dua jenis level pengguna, yaitu level sebagai dosen dan level sebagai ketua prodi. Ya, kalau dosen yang lain tidak punya jabatan berarti levelnya dia hanya sebagai dosen saja. Jadi kita harus deteksi seperti itu. Kemudian menggabungkan pernyataan misi perusahaan dan aplikasi. Nah, setiap perusahaan tentu punya misi, ya. Ada hal-hal yang ingin dia capai. Dan hal-hal yang ingin dia capai itu biasanya tergambarkan dalam proses bisnisnya, ya. Proses bisnisnya bagaimana itu yang akan kita masukkan di dalam sistem. Kemudian aplikasi serta spesifikasi sistem apapun yang akan dipakai di masa mendatang. Jadi di dalam mencapai misi dari perusahaan, mungkin mereka sudah punya ancang-ancang aplikasi apa yang akan membantu operasional perusahaan, atau spesifikasi sistem yang ingin mereka punya di masa mendatang. Mungkin mereka sudah punya ancang-ancang. Itu kita harus dapatkan informasinya, kemudian kita analisa apakah itu masih cocok atau mungkin kita bisa upgrade. Kita bisa berikan usulan perbaikan dari hasil analisa kita. Kemudian setelah itu, setelah kita dapatkan semua gambaran ini,
baru kita membangun model sistem konseptual. Nah, di dalam model sistem konseptual ini masih ingat kemarin, jadi ada konseptual, kemudian ada logikal, kemudian ada fisikal. Nah, jadi mulainya di sistem konseptual. Di sistem konseptual yang kita deteksi, satu adalah entitas apa yang terlibat di dalam sistem nanti. Saya ulang, di dalam model konseptual yang kita deteksi adalah entitas apa yang terlibat, ya entitasnya. Kemudian yang kedua, relasinya. Entitas-entitas mana yang mempunyai relasi dengan entitas yang lain. Ya. Jadi kita di konseptual itu belum berbicara tentang unique identifier, belum berbicara tentang atribut, belum berbicara tentang mandatory primary key, belum berbicara tentang optionality, kemudian cardinality belum. Yang ditemukan hanyalah entitasnya beserta relasi yang ada. Ya, itu di model konseptual. Kemudian setelah itu model konseptual tadi kita alihkan menjadi gambar. Jadi kita alihkan narasi tadi, kata-kata atau kalimat atau keterangan yang kita dapatkan dari organisasi, dari pimpinan, manajer, karyawan, dan sebagainya, menjadi representasi grafis. Jadi kita ubah dalam bentuk gambar. Yang mana gambar tersebut terdiri dari entity, relasi, dan ditambah dengan atribut. Kalau sudah masuk di logikal, seperti gambar yang Anda lihat. Nah, di tahapan ini kita harus mengkonfirmasi, memperlihatkan kepada user, ya. Kita tidak boleh diam-diam, kita tidak boleh pokoknya sudah dapatkan entitas, kita dapatkan atribut, kita kita dapatkan relasinya, terus langsung kita buatkan, kita lanjut pekerjaan sampai di database secara fisik. Jangan dulu, ya. Kita harus sampaikan ini, komunikasikan grafis ini kepada si pengguna. Kita harus sampaikan. Kita harus mengkonfirmasi. Kemudian mungkin di situ nanti ada tambahan, ada koreksi dan sebagainya, maka kita sempurnakan model tersebut. Ya, kita sempurnakan model tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan transformasi jika sudah misalnya dari model konseptual kemudian logikal seperti ini. Kemudian kita transformasi menjadi relasional. Sudah dalam bentuk fisik. Kita sudah tentukan nama tabelnya apa, kemudian di tabel tersebut kolom-kolomnya apa saja, kemudian optionality-nya bagaimana, yang mana menjadi primary key, yang mana menjadi foreign key, kemudian dia berrelasi dengan tabel apa dan seterusnya. Jadi kita petakan, kita mentransformasikan model tadi, ya, yang dikembangkan dalam fase analisis tadi ke bentuk relational model. Jadi kita petakan, transformasikan entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom-kolom dari tabel, kemudian hubungan atau relasi tadi menjadi menjadi foreign key, serta mungkin ada aturan-aturan bisnis yang lain, ada constraint yang lain, ya, yang tidak bisa kita terjemahkan di dalam desain basis data, maka itu harus dicatat, ya, harus dimasukkan di dalam dokumentasi. Kemudian tahapan selanjutnya pembuatan, ya kita lihat ya, di sini strategi tadi sudah analisis, strategi dan analisis desain itu tadi gambar ERD-nya ya. Kalau ini masih pengumpulan data yang kita kumpulkan itu kita buat desainnya ya.
Nah, sekarang di pembuatan. Di dalam pembuatan berarti kita menulis dan menjalankan perintah untuk membuat tabel. Berarti di sini yang kita lakukan adalah membuat data, membuat DDL-nya, data definition lanjut. Kalau kemarin kita menggunakan data modeler dari konsep model dari model relasional, kita bisa langsung menggenerate DDL-nya. Nah, ketika kita menggenerate DDL-nya berarti kita sudah di tahap pembuatan, ya. Di tahap generate DDL ini yang kita bisa generate hanyalah tabel. Tabel beserta kolom-kolomnya, kemudian relasi-relasinya dengan foreign key tadi, beserta constraint yang lain. Kita tidak bisa langsung mengisi data kita tidak bisa langsung membuat data atau mengisi data dengan menggunakan data modeler, ya. Jadi di tahapan DDL tadi yang kita lakukan adalah meng-create tabel-tabel dan objek pendukungnya. Setelah di dalam database sudah terbentuk tabel, maka tahapan selanjutnya adalah kita isi data, ya. Mengisi data tersebut dengan mengisi tabel tersebut dengan data sementara. Mungkin ya satu tabel kita bisa isi sampai mungkin 5 sampai 10 instance misalnya, untuk melihat bagaimana respon sistem database ketika nanti kita melakukan query misalnya, ya. Kemudian di tahap pembuatan juga, di tahap pembuatan ini kita mengembangkan dokumentasi pengguna dalam bentuk teks, ya, yang nanti dipakai untuk pedoman pengoperasian, ya, pedoman pengoperasian untuk mendukung penggunaan dan pengoperasian sistem. Tahapan selanjutnya, tahapan keempat yaitu transisi. Jadi setelah dimasukkan masukkan data, setelah kita membuat create tabelnya, kemudian memasukkan data, maka selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pengujian. Pengujian ini harus diterima oleh pengguna. Ya, kalau bisa dia saksikan, ya, bagaimana interaksi antar tabel, misalnya bagaimana kita melakukan query, bagaimana kita menginput, bagaimana kita meretrieve data, ya. Tipe pengujian ini adalah ketika pengguna yang dimonitor menentukan, jadi pengujian ini dimonitor oleh pengguna, ya, dimonitor atau dilihat oleh pengguna. Nanti dia akan menentukan apakah sistem yang kita sudah desain struktur database-nya itu memenuhi syarat, dan apakah sistem yang kita sudah buat tadi mendukung bisnis mereka, ya. Nah, kalau di tahapan ini lolos, berarti tahapan selanjutnya adalah kita mengkonversi data yang sudah ada, ya. Kita mengkonversi. Jadi konversi ini maksudnya jika misalnya sebelumnya sudah ada sistem, ya, berarti sudah ada data. Cuma mungkin data ini berbeda struktur datanya dengan sistem database yang kita buat. Maka itu kita harus konversi sehingga, atau kita harus import sehingga kita atau user atau pengguna tidak perlu menginput data ulang dari awal, ya. Apalagi kalau data yang sudah diinput di sistem lama itu sudah banyak, tentu ada kerepotan tersendiri jika harus diinput satu-satu lagi. Kemudian selanjutnya pengoperasian. Nah, di tahapan transisi ini kita bisa melakukan pengoperasian secara paralel. Artinya kedua sistem lama dan baru ini dipakai secara bersamaan. Misalnya begini, kalau kasus di
Unhair misalnya ya, mohon maaf kalau saya pakai contoh kasus di Unhair, misalnya kita mempunyai sistem informasi akademik versi 1 dan 2. Nah, sistem informasi versi 1 ini yang dibangun tahun 2014 itu mempunyai struktur database yang berbeda, yang sama sekali berbeda dengan sistem informasi akademik versi yang dibangun di tahun 2020, 2019 ya. Jadi ada 2014, 2019. Nah, ketika versi yang kedua sudah mulai digunakan, maka tidak seluruh prodi atau pengguna langsung menggunakannya. Misalnya menggunakan hanya satu prodi, misalnya informatika saja sekaligus sebagai tahapan untuk mengetes sistem yang baru. Sedangkan prodi lain masih menggunakan sistem informasi akademik yang lama. Jadi kayak sekarang ini ya kedua sistem itu berjalan, ya berjalan sambil secara bertahap prodi-prodi yang lain itu melakukan migrasi dari sistem lama ke sistem yang baru. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan waktu pengguna untuk melatih dan beralih ke sistem yang baru. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk memeriksa apakah sistem yang baru ini bisa menghasilkan output yang sama atau lebih baik dengan sistem yang lama. Ya. Seperti itu kira-kira di tahapan transisi. Jika misalnya ada hal-hal tertentu mungkin dilakukan modifikasi. Selanjutnya, tahapan produksi. Di tahapan produksi ini ya kita menyediakan sistem untuk pengguna, mengoperasikan sistem yang sudah mempunyai hasil dan melakukan memantau kinerja, kemudian meningkatkan dan menyempurnakan sistem. Karena biar bagaimana kinerja sistem itu tentu akan menurun seiring dengan bertambahnya query yang terjadi. Query yang terjadi ini tentu bertambah jika ada pertambahan user yang masuk ya. Seperti itu bagaimana kita mau monitor kinerja sistem. Jadi untuk monitor kinerja sistem kita lihat kapan atau saat di mana pengguna melakukan query secara bersamaan di sistem. Contoh misalnya kalau mau monitor sistem informasi akademik, maka lihatlah ketika masa-masa mahasiswa melakukan pengisian KRS. Nah, di situ akan sangat terasa sekali kinerja dari sistem itu menurun. Nah, sistem siklus hidup tadi ini, siklus hidup pengembangan sistem ini dapat dilakukan secara iteratif atau berulang. Jadi misalnya tahapan 1, 2, 3, ketika dirasa ada perlu perubahan kita boleh kembali ke tahapan 2 misalnya. Ya. Tidak harus lurus-lurus, pokoknya setelah 1 masuk ke 2, masuk ke 2, 3, 3 sampai 4. Kemudian selesai, tidak harus seperti itu. Tetapi bisa melakukan iterasi. Seperti halnya di model waterfall yang mungkin kita sudah pelajari bersama. Oke, kemudian selanjutnya di section 10.2 ya, project dan memulai project. Pada sistem pada 10.2 ini kita akan melakukan identifikasi modelan project ya untuk mengatasi informasi bisnis, kemudian mendemonstrasikan keterampilan dasar dalam menyelesaikan masalah bisnis menggunakan teknologi. Ini sebenarnya Anda yang demonstrasikan ya, tapi untuk saat ini belum. Nanti kita lihat perkembangan ke depan dari kementerian. Kemudian mendemonstrasikan keterampilan pembangunan tim yang efektif. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa di dalam sebuah proyek itu kita butuh tim. Ya. Jadi sebenarnya saya sampaikan begini bahwa di database design ini salah satu tujuannya adalah mencoba membangun tim. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda diminta untuk membangun tim, berarti
Anda harus memilih tim yang sesuai dengan kebutuhan tahapan pengembangan sistem. Tapi kalau sekarang ini ya tidak bisa apa namanya, tidak bisa memilih-milih ya. Jadi kalau misalnya setiap tim berisi 5 orang, berarti di salah satunya di antara kelima itu nanti ada yang menjadi pemimpin tim. 4 yang lainnya itu tinggal bagi, misalnya yang satunya bagian analisis, yang satunya bagian desain, yang satunya bagian transisi produk dan sebagainya. Ya, tentu posisi-posisi tersebut disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, nanti misalnya ada di antara kalian yang punya kemampuan mengorek, ya, mengorek informasi, maka dia harus di bagian pertama, ya, di mana bagian pertama itu tahapan pertama mempunyai fungsi untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari klien. Nah, klien ini apa? Ya, kliennya siapa? Maksud saya kliennya itu siapa? Nanti misalnya kita buat 2 kelompok, ya. Jadi saling menjadi klien, misalnya kelompok A dan kelompok B. Maka ketika kelompok A mau membangun sistem, yang menjadi kliennya adalah B. Maka nanti tim dari A akan mewawancarai B. Begitu juga sebaliknya. Jadi nanti berbagi peranan. Tapi itu nanti kita lihat ya perkembangan. Apa yang terjadi ketika misalnya terdapat kompetisi mendesain rumah, mobil, landmark ya akan ditampilkan. Yang pertama tentu kita harus mempunyai ide yang hebat, ide yang bagus. Ya, kita harus menggambarkan rencana tersebut, rencana desain tersebut berdasarkan syarat yang sudah ditentukan. Ya, nah setelah kita mempunyai ide yang bagus, ada kemungkinan kita bukan orang yang gampang atau bisa tampil menyajikan di hadapan sekelompok orang. Jadi Anda punya ide untuk merancang sesuatu misalnya, ya, membuat sesuatu. Tapi ide itu bagus di kepala Anda, idenya bagus. Cuma Anda tidak bisa mendeskripsikan ide tersebut di hadapan orang. Anda tidak bisa menerangkannya, Anda tidak bisa memaparkannya. Ya, maka Anda butuh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Jadi itulah pentingnya yang namanya tim, ya. Ya. Ini contoh misalnya begini ya. Contoh saya punya pengalaman langsung ya. Kita diminta oleh suatu pihak ya, pihak tertentu untuk membangun suatu membangun desain cetak, istilahnya itu cetak biru ya, blueprint ya, rencana pengembangan sebuah TIK ya. Nah, ini kita bekerja secara tim. Cuma di antara tim tersebut mereka masih merasa minder untuk memaparkan hasil pekerjaannya di hadapan para pejabat. Ya, mungkin karena rencana hasil dari pekerjaan itu dipaparkan di hadapan gubernur dengan para bupati wali kota, maka mereka jadi deg-degan begitu. Nah, di saat ini dibutuhkan orang yang mampu untuk menyajikan hal seperti ini di hadapan orang, mampu melakukan persentase tanpa gugup, ya, dan seterusnya. Jadi mungkin kita tidak bisa melakukan atau merancang desain, tetapi kita bisa menjelaskan apa yang sudah ada. Ya. Jadi ada orang yang tidak bisa mendesain ERD dengan baik. Ya. Ada orang yang tidak bisa mendesain ERD dengan baik.
tetapi dia bisa menjelaskan ERD yang sudah ada. Maka orang seperti ini tugasnya nanti adalah memberikan presentase, ya, melaksanakan presentasi kepada klien supaya klien kita bisa mengerti. Jadi konsep yang ingin dimasukkan di sini bahwa kita butuh tim, intinya seperti itu. Ya, kita butuh tim. Jika Anda tidak tahu cara bicara di depan umum atau mempersiapkan dokumentasi tertulis untuk mendukung presentasi, maka mungkin kita akan kehilangan kesempatan. Jadi maksudnya gini, ada sebuah proyek ya, ada sebuah masalah yang ingin dipecahkan misalnya di pemerintah misalnya. Masalah itu kita sudah tahu dan kita bisa tahu cara pemecahannya. Kita sudah punya ide untuk memberikan solusi, ya. Cuma untuk agar supaya pemerintah bisa menggunakan jasa kita, maka kita harus presentasikan ide kita itu di hadapannya. Kita harus bisa membuat dokumentasi tertulis. Kita harus bisa membuat slide yang kita bisa paparkan di hadapannya. Karena biasanya mereka ingin seperti itu. Mereka ingin apa ide yang ada di dalam kepala kita itu disampaikan ke mereka. Ya. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita tidak punya kemampuan untuk menulis apa yang menjadi solusi nanti, serta tidak punya kemampuan untuk memaparkan presentasi tersebut, maka kita akan kehilangan. Oleh karena itu, jika memang Anda tidak punya kemampuan presentasi, tetapi Anda punya ide, maka Anda harus bekerja sama dengan orang yang punya kemampuan itu. Ya, Anda harus kerjasama. Nah, itulah pentingnya tadi tim. Anda akan menemui situasi serupa di sekolah dan di pekerjaan ya. Intinya adalah dibutuhkan kerjasama ya. Cuma mungkin selama ini ya, kalau Anda bekerja di dalam kelompok, Anda diberi tugas kelompok, satu kelompok misalnya 5 orang, biasanya yang bekerja hanya 1 orang. Karena mungkin tugas-tugas yang diberikan itu tidak bisa dibagi misalnya, tidak bisa dibagi. Beda kalau misalnya kita membuat perangkat lunak seperti ini, kan ada tahapan-tahapannya. Nah, langsung kita bagi. Tahapan pertama siapa yang bikin, tahapan kedua siapa yang bikin, masing-masing langsung diberi tanggung jawab. Ya, masing-masing langsung diberi tanggung jawab. Jika ada yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dikeluarkan saja dari keanggotaan. Karena itu akan membebani tim. Misalnya begini, ini gambar ini menunjukkan bagaimana repotnya jika kita tidak bekerja secara tim atau kalau bekerja secara mandiri. Ya, misalnya di sebuah restoran atau Anda punya rumah makan yang bekerja di situ hanya Anda. Ya, Anda tidak punya pegawai. Ya, Anda berani buka restoran tapi Anda tidak mau terima pegawai. Apa yang terjadi? Ketika ada pelanggan datang, maka Anda yang akan menyapa pelanggan tersebut. Datang ya, ketika pelanggan masuk Anda menghampirinya, menyapanya, kemudian Anda mempersilakan dia duduk ya, kemudian Anda sendiri yang mencatat pesanannya. Setelah pesanan dicatat, Anda masuk ke dapur untuk menyiapkan makanan. Kemudian setelah selesai Anda mengantar makanannya, membuat tagihan, menerima uang dan seterusnya. Dengan cara seperti ini tentu Anda tidak bisa secara maksimal memberikan pelayanan kepada pelanggan yang lain. Kalau satu pelanggan setiap saat tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana kalau sementara Anda menyiapkan makanan, kemudian ada pelanggan yang kedua datang. Siapa yang akan mencatat pesanannya? Ya, logikanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, Anda tentu akan sangat kelelahan. Ya. Kemudian yang ketiga, pelanggan Anda tidak akan puas. Ya, layanannya pasti tidak memuaskan. Oleh karena itu, bisnis seperti restoran ini itu adalah jenis bisnis yang membutuhkan tim dengan pembagian tugas masing-masing.
Jadi harus jelas pembagian tugasnya. Si A misalnya mencatat pesanan pelanggan, menyambut dan mencatat pesanan. Kemudian si B misalnya di bagian menerima uang, si C di bagian mengantar makanan, si D di bagian membuat makanannya atau menyiapkan makanannya dan seterusnya. Dengan demikian masing-masing orang punya tugas dan sedapat mungkin jangan istilahnya di double pekerjaannya ya, kalau sudah ada pembagian tugas. Orang yang berbeda melakukan peran berbeda. Itu tadi ya, setiap tahapan eh, di dalam development life cycle tadi itu di masing-masing punya peranan. Jangan sampai saling tumpang tindih. Ya, nanti kalau dari kasus restoran tadi dengan cara setiap orang melaksanakan perannya masing-masing, maka pelanggan akan puas dengan layanan tersebut dan akan kembali ke restoran. Di sekolah, di tempat kerja Anda akan memiliki kesempatan untuk bekerja di dalam tim. Ya, kalau Anda sudah bekerja di luar itu suatu saat ya, apapun pekerjaan Anda itu akan ada saatnya bekerja di dalam tim, baik sebagai anggota tim maupun sebagai ketua tim. Bekerja di dalam tim memerlukan interaksi yang berjalan yang baik ya, berjalan dengan baik. Ya. Dan setiap tim itu harus mempunyai keterampilan sendiri-sendiri yang nanti akan dipakai di dalam menjalankan tugasnya. Yang paling penting di sini adalah belajar menjadi anggota, menerima perbedaan, ya, menerima teman di dalam menyelesaikan tugas yang rumit, ya, kemudian punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang rumit secara efektif dan efisien. Ya, menjadi anggota tim itu salah satu proses pembelajaran untuk bisa diatur, ya. Karena perlu Anda tahu bahwa ada orang yang tidak bisa diatur. Ya. Ada orang yang tidak mau diatur. Ya, mungkin kita salah satunya. Jadi dengan menjadi anggota sebuah tim dan menyadari bahwa anggota tim itu harus diatur, ya, maka itu adalah proses pembelajaran. Kemudian setelah menjadi anggota tim, ada saatnya kita menjadi ketua tim. Ketua tim ini bukan sekedar mengatur, Anda bikin ini, Anda bikin itu, tidak seperti itu menjadi anggota tim. Di dalam memberikan tugas kepada anggota tim, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, bagaimana kita memberikan tugas kepada sekelompok anggota tim untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Ya, bagaimana kita mendistribusikan orang, ya, itu semua ada ilmunya. Tidak bisa serta-merta langsung menjadi ketua kelompok atau pemimpin tim, ya. Kemudian ini tentang proyek tugas akhir Anda. Nah, di dalam kalau misalnya nanti diminta Anda untuk membuat proyek desain based data, maka saya bisa berikan saran bahwa pilihlah masalah yang tidak terlalu rumit. Yang penting prosesnya Anda tahu, ya. Jangan terlalu rumit rancangan database-nya. Yang penting adalah proses dari awal sampai akhir itu Anda tahu, Anda bisa laksanakan. Anda bisa melakukan wawancara, Anda bisa membuat model konseptualnya, Anda bisa mentransformasikannya sampai menjadi model fisik, Anda bisa membuat TDL-nya, Anda bisa menginput contoh data. Di database design, project itu sampai di tahapan desain fisiknya, ya, desain fisiknya, yaitu yang contoh yang tadi, belum sampai di DL, ya. Nanti di database programming baru masuk di DL, ya. Di database programming baru masuk di DL. Jadi Anda sebaiknya memilih contoh bisnis yang mudah, ya. Kemudian di dalam proyek ini, proyeknya nanti kalau ada ya, kalau disuruh bikin,
Eh, kita atau kelompok kita akan bertindak sebagai konsultan, ya. Nanti kelompok kita itu akan mendefinisikan bagaimana kebutuhan, mengidentifikasi komponen, menganalisanya, membuat RD-nya, menulis dokumentasi, dan membuat desain basis datanya. Ya, kemudian nanti akan dilakukan presentasi project. Ya, bagaimana presentasinya juga nanti akan disampaikan. Kemudian untuk ide project ini ada beberapa di sini yang bisa nanti dipakai. Ya, yang jelas bahwa tujuan proyek ini adalah untuk mengkombinasikan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, mengkombinasikan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya tentang pemodelan ditambah dengan keterampilan melakukan presentasi. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa tidak semua orang bisa melakukan presentasi, tidak jadi masalah. Yang penting di tahapan pembuatan database tadi itu Anda memiliki salah satu kemampuan, ya, apakah kemampuan analisis kah, kemampuan untuk mentransformasi dari model konseptual sampai di fisikal atau sebagainya, terserah. Kemudian Anda akan memulai memilih topik. Jadi itu tadi saran saya bahwa topiknya itu jangan terlalu rumit, yang penting adalah prosesnya, ya. Anda kemudian akan mengidentifikasi persyaratan bisnis klien dengan melakukan beberapa penelitian. Jadi yang menjadi, kalau kelompok Anda nanti menjadi konsultan, maka kelompok yang lain nanti seakan-akan sebagai klien, ya. Jadi Anda bisa saling melakukan wawancara, ya. Saling melakukan wawancara, kemudian dari situ ya Anda membuat ERD-nya dan dokumentasi teknisnya. Ini ide, ya, kalau misalnya diminta bikin project, misalnya ini ide di bidang lingkungan misalnya. Anda punya ide di bidang lingkungan, oh saya akan membuat database yang nanti bisa dipakai untuk melacak kebakaran hutan. Anda akan analisa bagaimana wilayah negara, kemudian bagaimana luas wilayah yang terdampak, ya, kemudian korban, pengalaman pemadam, dan seterusnya. Ideal lain misalnya mengumpulkan data penggalian fosil, jenis fosil, lokasinya di mana, melacak gempa bumi misalnya. Jadi ada yang ingin membuat database yang bisa melacak gempa bumi, di mana data yang akan dimasukkan nanti misalnya wilayah negara, magnitudo, kerusakannya, dan sebagainya. Kalau gunung api misalnya mau melacak, ya, mengumpulkan data tentang gunung api, ya mungkin wilayah negara, nama, tanggal erupsi, setiap ada erupsi terjadi, masukkan lagi datanya. Kemudian ya nanti banyak, ya, nanti ada di sini. Oke, ini contoh-contoh ide project yang bisa dipakai jika diinginkan. Oke, pengumpulan data untuk petani organik, ya. Ini banyak contoh nih, ya. Banyak contoh yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya Anda memiliki ide lain tidak apa-apa, bakal lebih bagus lagi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang penting adalah dokumen tertulis, ya. Tadi sampaikan bahwa kalau kita ingin melakukan presentase maka harus ada dokumen tertulis. Di mana dokumen tertulis tersebut di file presentasi itu dilengkapi dengan RD. Nah, jadi RD ini sebagai dokumentasi kita, sebagai komunikasi antara klien dengan konsultan. RD ini kita kirimkan kepada klien kita, ya. Jadi mereka bisa pelajari sebelum kita melakukan presentase.
Kemudian kalau rubrik ini nanti ya, ini rubrik presentasi dapat diakses di sumber daya kursus ya di Oracle Academy. Oke, kemudian peran tim. Nah, peran tim yang paling sering saya ingatkan tadi tentang tim. Bekerja dalam tim dapat menyenangkan jika anggota tim berbagi sasaran dan pengalaman bersama. Jadi misalnya, kalau di dalam sementara tahapan belajar, ya misalnya si A itu sudah pintar membuat ERD, tetapi dia belum terbiasa melakukan wawancara. Maka si A ini sebaiknya ditempatkan di tahapan pertama yang melakukan wawancara. Ya. Sedangkan si B yang sudah mahir melakukan wawancara ditempatkan di tahapan kedua. Ya, di tahapan kedua di desain. Nah, ketika melakukan wawancara, maka nanti akan dibantu oleh si B bagaimana membuat pertanyaan dan sebagainya. Begitu juga si A, ketika si B membuat desain, dia akan bantu si A karena ini berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman karena masih tahap belajar. Tetapi ketika kita sudah turun di proyek yang betul-betul, maka kita harus tempatkan orang-orang terbaik kita di setiap tahapan. Ya, kita harus tempatkan orang-orang terbaik kita di setiap tahapan. Pada saat yang sama tim yang berhasil terdiri dari anggota dan keterampilan minat berbeda saling melengkapi, ya. Jadi kalau jadi maksudnya begini, setiap anggota tim itu tidak boleh misalnya egois ya. Pokoknya dia punya kewajiban sudah selesai sudah, ya, tidak mau tahu lagi, dia serahkan pekerjaan ke tahapan selanjutnya. Nah, sebagai anggota tim sebaiknya tidak seperti itu. Intinya adalah saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita bekerja di dalam tim dan Anda sebagai pemimpin tim, maka Anda harus melakukan identifikasi peran anggota yang dibutuhkan seperti apa. Spesifikasi kemampuan anggota yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian anggota Anda itu masing-masing spesifikasinya seperti apa sehingga Anda bisa menentukan posisi dari setiap anggota. Dan perlu disampaikan bahwa setiap peran walaupun kelihatan kecil di dalam satu kelompok pekerjaan itu sangat menentukan keberhasilan dari pekerjaan tersebut. Setiap orang walaupun fungsinya sederhana tetapi bisa menjadi penghambat jika tidak dilaksanakan secara profesional. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk membuat daftar semua peran yang ada. Ya, kemudian kita berdiskusi dan saling mendukung, saling memberikan support, memberikan support bahwa semua peranan yang diberikan itu penting. Ya. Semua anggota harus mengetahui kepentingan kontribusi mereka, ya, bahwa kontribusi mereka itu semua penting, tidak ada yang tidak penting. Itu yang paling penting, yang paling inti dari 10.2 tadi adalah bekerja di dalam tim ya. Kemudian yang ketiga ini manajemen proyek presentasi. Bagaimana kita mempresentasikan ya. Jadi tujuannya adalah melacak tanggung jawab dan kemudian proyek menggunakan dokumentasi manajemen proyek. Kemudian menampilkan bukti kemajuan di proyek di presentasi akhir. Kalau tidak salah slide ini cuma sedikit saja. Tujuannya mengetahui tujuan dan posisi Anda itu akan membantu memastikan tiba di tujuan. Jadi ketika kita melakukan presentasi tadi, maka posisi perjalanan proyek itu kita harus tahu posisinya sekarang ada di mana. Ya. Seperti halnya misalnya ketika kita menerbangkan pesawat melintasi suatu samudra, maka kita sudah harus bisa melacak ya. Posisi kita itu di tengah samudra sudah sampai di mana. Kemudian berapa lama lagi kita bisa mencapai atau bisa melihat daratan lagi. Ya.
Nah, kalau misalnya tidak bisa dilacak, tidak bisa dipantau, maka bisa saja kehilangan arah. Pilotnya akan kehilangan arah. Kalau proyek kita lari ke sana, lari kemari, tidak tentu. Ya, oleh karena itu progres perjalanan proyek harus senantiasa dipantau. Pelacakan itu penting sehingga nanti setiap tahapan itu tidak ada yang diabaikan. Setiap tahapan tidak ada yang diabaikan. Semua tahapan harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Kemudian menentukan tanggung jawab untuk anggota tim yang berbeda dengan cara memperjelas pekerjaannya, membagi pekerjaannya secara efisien. Setiap anggota harus jelas dia punya job description itu sampai di mana, batasannya di mana. Ya, dia harus bisa membagi pekerjaannya. Ketua tim harus bisa membagi pekerjaan untuk setiap anggota. Setiap anggota yang sudah diberi pekerjaan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Tidak boleh menyalahkan orang lain jika pekerjaannya belum tuntas. Ya, kalau misalnya pekerjaan belum tuntas, maka kita sarankan dia supaya dia bisa membantu tim lain yang belum selesai pekerjaannya. Ya, tergantung nanti bagaimana ketua tim atau manajer kalau di atau pimpinan proyek ya biasanya kita namakan seperti itu. Bagaimana pimpinan proyek mengatur anggotanya, memberikan motivasi kepada anggotanya supaya mereka bisa saling membantu. Proyek yang dikelola dengan baik memiliki kesempatan yang lebih untuk memenuhi target. Target dalam hal ini ya, biasanya itu saya ingat dulu, kayaknya ada 3 ya. Yang pertama itu target waktu. Waktu harus sesuai dengan jadwal. Jadi proyek, sebelum kita mengerjakan proyek itu biasanya diberikan waktu. Ya, waktu. Ketika kita molor dari waktu, maka konsekuensinya itu di masalah pembiayaan. Jadi kita harus sesuai dengan target waktu. Kemudian yang kedua, target biaya. Setiap proyek itu sudah ada, sebelum dijalankan sudah ada namanya RAB, rencana anggaran biaya. Ya, sudah ada RAB-nya. Maka di dalam pelaksanaan proyek jangan sampai biaya yang dikeluarkan itu melebihi RAB. Itu tidak akan dapat keuntungan kalau begitu. Ya. Kemudian yang ketiga kita harus bisa mengelola sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu ada 2, yaitu sumber daya manusia serta sumber daya barang atau peralatan. Nah, kita harus dikelola. Kita harus kelola dengan baik. Jadi misalnya kita cuma punya 1 komputer untuk dipakai untuk bikin programmer misalnya. Maka sumber daya itu harus dikelola dengan baik. Kita harus atur. Maka disinilah perlunya kita mempelajari manajemen project ya, manajemen project. Dokumen manajemen proyek dengan tugas, tanggung jawab, garis waktu. Nah, garis waktu itu menjadi penting. Jadi kita harus membuat timeline, ya, menjadi alat yang bermanfaat, ya. Jadi garis waktu atau timeline itu menjadi alat yang bermanfaat yang harus dipatuhi oleh setiap anggota tim. Di timeline itu, kalau saya biasanya membuat membuat namanya diagram network planning ya. Jadi di diagram network planning itu ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kita bisa mendeteksi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak boleh terlambat. Kita bisa mendeteksi pekerjaan-pekerjaan yang mana harus dilakukan sebelum pekerjaan yang lain. Kita bisa melihat garis kritis ya, jalur kritis istilahnya. Jalur kritis itu adalah jalur atau jenis-jenis pekerjaan yang tidak boleh telat. Apabila di dalam garis kritis tadi, jalur kritis tadi, misalnya di situ ada 5 jenis pekerjaan dan salah satunya terlambat, maka seluruh pekerjaan itu akan terlambat semua.
salah satu pekerjaan misalnya terlambat 5 hari, maka seluruh rangkaian acara tadi itu akan terlambat 5 hari juga. Itu biasanya kita kenal dengan nama diagram network planning ya. Oke, itu penting untuk dipelajari bagi yang mengurus proyek. Kemudian ini rangkuman ya, rangkuman bahwa kita harus melacak tanggung jawab setiap orang untuk kemajuan proyek, kemudian kita harus menampilkan bukti kemajuan, progres proyek di akhir presentasi. Ya. Untuk materi section 10, masih ada satu ya, komponen terakhir presentasi, kira sudah habis ya. Oke, di section 10.4 ini presentasi. Oke, ini kayaknya bagaimana melakukan presentasi ini. Oke, untuk melakukan presentasi kita harus mengatur konten presentasi lisan akhir dalam susunan garis besar yang logis, jadi berurut begitu. Kemudian mengidentifikasi konten yang sesuai untuk setiap bagian presentasi. Jadi kita harus betul-betul kenal apa yang kita presentasikan. Jadi begini ya, namanya presentasi biasanya kita tampilkan hanya poin-poin penting saja. Nah, ketika melakukan presentasi poin-poin penting itu kita harus deskripsikan lebih detail. Oleh karena itu kita harus pelajari, bukan sekedar mempelajari poin-poin apa yang akan ditampilkan, tetapi data kalau perlu kita harus punya data yang lebih detail. Dengan menguasai data, ketika kita melakukan presentasi, ini yang paling sering saya rasakan ya, ketika kita menguasai data, maka ketika presentasi itu kita punya rasa percaya diri yang sangat tinggi ya. Seperti contoh yang saya sampaikan tadi ya, ketika saat itu di hadapan gubernur bupati itu, karena saya dari awal sudah menguasai data yang akan saya tampilkan, maka saya bisa melakukan presentasi dengan baik ya, bisa melakukan presentasi dengan baik. Oke, dengan alur persentase susunan yang baik, maka nanti kalau klien kita yang mendengarkan atau melihat presentasi itu akan mempunyai alur pikir yang sama dengan kita, ya, mempunyai alur pikir. Jadi presentase dari satu slide ke slide yang lainnya itu harus betul-betul teratur, tidak lompat idenya. Jadi idenya itu mengalir. Kemudian kita bisa mendeskripsikan setiap slide itu dengan baik. Ya, jangan sampai nanti ada terputus ya dari satu slide ke slide yang lain itu kayak seperti tidak ada hubungan begitu. Nah, kalau ada seperti ini nanti bisa membingungkan dan menurunkan semangat dari audien kita untuk mempresentasikan atau untuk melihat atau memperhatikan apa yang kita presentasikan. Nah, kerangka presentasi. Jadi untuk membantu kerangka presentasi ini dipakai untuk membantu kita. Jadi kita harus mengingat apa poin-poin yang akan kita katakan, kemudian kita tetap jaga agar idenya tadi itu tetap tersusun, kemudian terangkai dengan baik. Kemudian tetap pada subjek dan mengikuti waktu yang dialokasikan. Nah, ketika Anda melakukan presentasi, ketika Anda mempersiapkan presentasi, satu hal yang penting adalah Anda harus bertanya berapa durasi waktu yang Anda diberikan kesempatan untuk Anda melakukan presentasi. Ya. Misalnya Anda diberi kesempatan misalnya 10 menit, ya. Maka Anda harus menyiapkan slide yang Anda bisa paparkan dalam waktu 10 menit. Ya, jangan karena Anda punya banyak data maka Anda membuat slide sebanyak 50 slide, tapi Anda cuma diberi waktu sebanyak 10 menit. Tidak mungkin Anda bisa menyampaikan secara keseluruhan tadi slide itu dengan efektif dan efisien. Anda tidak akan bisa menyampaikan gagasan Anda secara keseluruhan sambil menampilkan slide sebanyak 50. Jadi hal penting yang pertama adalah Anda tanyakan, berapa lama Anda diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Dari situ baru Anda tentukan, oh kalau begitu saya akan membuat slide maksimal sebanyak sekian. Kemudian Anda perkirakan bahwa setiap slide itu Anda akan terangkan sebanyak seberapa lama.
setiap slide-nya. Sehingga ketika Anda melakukan persentase, maka Anda bisa memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik. Kalau perlu pas waktunya. Ya, jangan lebih, jangan kurang ya. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih Anda akan mengambil waktu orang lain, tapi kalau kurang berarti Anda menyia-nyiakan waktu untuk menyampaikan ide Anda. Kemudian menentukan susunan juga membantu anggota tim untuk mengkoordinasikan peran presentasi mereka. Ini mungkin setiap anggota ya. Tidak peduli apa yang Anda dikerjakan sebagai bagian dari prestasi, misalnya menggambar dan seterusnya. Intinya bahwa tim Anda itu kelihatan lebih terorganisasi ya pada saat presentasi. Ya mungkin ada yang bertugas untuk menyiapkan slide, ada yang bertugas untuk melihat, mengecek filenya dan sebagainya. Semua mempunyai peranan. Jangan kita misalnya mempunyai anggota 5 orang yang melakukan presentasi, saya misalnya yang mengurus konektor ke ke apa namanya ke proyektor juga saya, ya mengecek juga saya dan seterusnya. Jangan ya, kita bekerja sebagai tim, jadi saling membantu supaya orang yang melakukan presentase itu bisa fokus kepada apa yang ingin dia sampaikan. Jangan sampai mengurus hal-hal yang kecil sehingga ide yang mau disampaikan tadi terlupakan. Kemudian di dalam melakukan presentase kira-kira seperti ini alurnya. Yang pertama, tentu memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri Anda beserta anggota Anda, ya. Kalau perlu tampilkan sedikit foto. Kalau ada banyak waktu, mungkin bisa menjelaskan lebih detail, misalnya prestasi dari anggota Anda apa, dan seterusnya. Pokoknya kita ingin menonjolkan kelebihan tim kita tanpa melakukan kebohongan. Yang penting kita sampaikan hal yang benar. Kemudian menegaskan masalah bisnis yang Anda hadapi. Jadi kita mengungkapkan masalah, ya. Setelah kita ungkapkan masalah, baru kita mengusulkan, mempresentasikan ERD tadi, ya, yang nanti akan menyelesaikan masalah yang diungkapkan, ya. Kemudian setelah RD-nya semua kita rangkum solusi yang akan kita berikan untuk memenuhi kebutuhan klien, kemudian menyajikan dokumen tertulis ya jika ada, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah Anda memaparkan semuanya ya, maka terakhir ya mengucapkan terima kasih kepada klien yang sudah memberikan waktu, kesempatan untuk menerima penjelasan kita. Kemudian kita turun atau keluar dengan sopan atau duduk dengan sopan jika masih di dalam ruangan. Jadi itu kira-kira hal-hal penting. Mungkin Anda berpikir bahwa ini kan hal kecil. Cuma hal kecil itu bisa menentukan menjadi pertimbangan apakah apa yang kita sarankan tadi itu diterima atau tidak oleh klien. Jadi hal-hal kecil itu patut untuk diperhatikan. Oke, mungkin itu untuk sesi section 10. Kemudian masih ada waktu 15 menit ya. Saya akan lanjutkan dengan lanjutan pembahasan soal. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum saya ke pembahasan soal, saya persilakan. Ya, saya siapkan dulu. Kemarin itu sampai gimana ya? 7 ya? Kayaknya waktu 7 kemarin. Oke, kalau ada
Pertanyaan dipersilakan. Oke, kemarin kita sampai nomor 7 kalau tidak salah ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor, sorry, kita saya perbesar dulu. Kita masuk ke soal nomor 7. Bukan nomor 8. Oke, nomor 8. Ketika semua atribut ya adalah single value ya. Jadi semua atributnya single value, model database-nya dikatakan sesuai dengan A adalah bentuk normal kedua, kemudian bentuk normal pertama, bentuk normal ketiga, dan normal keempat. Baik, kita kembali mengingat atau saya buka ya. Saya buka normalisasi. Oh, bukan ini. Ini saya punya slide sendiri. Slide. Oke, di bentuk normal pertama dikatakan bahwa setiap kolom atau atribut, nah di sini tidak pakai atribut tapi pakai nama kolom. Setiap kolom pada setiap tabel hanya mempunyai satu value. Ya. Satu value itu artinya single value. Dan tidak ada grup pengulangan. Tidak ada pengulangan grup. Artinya bahwa di kasus kita ini ya, semua atribut single value atau semua kolom bernilai tunggal itu sesuai dengan bentuk normal pertama. Jadi untuk nomor 8 ini jawaban yang benar adalah B. Kemudian selanjutnya nomor 9, kita diminta untuk memeriksa entitas berikut ini, yaitu entitas train ya, kereta, dan memutuskan atribut mana yang melanggar bentuk normal ketiga. Ya, kita diminta untuk memeriksa entitas train. Kemudian diminta untuk menunjukkan atribut mana yang melanggar bentuk normal ketiga. Pada atribut train ini, pada entitas train ini, atribut, bagaimana cara menampilkannya? Ini secara keseluruhannya. Sebentar. Boleh begitu. Oke. Oke. Pada entitas train, atributnya adalah train ID, make, kemudian driver ID, driver name, date of manufacture. Jadi ada entitas kereta. Ini adalah ID kereta, berarti fokus nanti kita adalah seluruh
atribut yang terkait dengan train ID yang tergantung kepada train ID akan menjadi bagian dari entitas train. Selain itu akan dikeluarkan. Entitas bentuk normal ketiga mengatakan bahwa kita lihat atribut non-K yang tergantung kepada atribut non-K yang lain itu harus dikeluarkan dari tabel atau menyalahi bentuk normal ketiga. Ya, non-K ya. Non-K atribut, jadi tidak ada atribut non-K yang tergantung kepada atribut non-K. Nah, kita lihat di sini ya, di di entitas ini, entitas train. Kalau train ID berarti terkait dengan train. Make itu pembuatan atau pembuat ya. Pembuatan atau dibuat ya, karena pakai bentuk kedua. Masih terkait dengan train. Driver ID dan driver name itu tidak masuk di train. Itu berbeda karena ini adalah pengemudi. Pengemudi oke lah kalau pengemudi train, tetapi tetap tidak masuk ya. Ya harus terpisah. Kalau date of manufacture berarti tanggal pembuatan, sehingga yang tidak masuk atau menyalahi bentuk normal ketiga yaitu atribut driver ID dan driver name. Yang betul di sini ya adalah B ya, driver name, driver ID dan driver name. Oke, saya kasih tanda dulu. Oke. Itu untuk nomor 9. Kemudian nomor 10. Aturan bentuk normal ketiga ya yang menyatakan bahwa tidak ada non with atribut atau tidak ada non K atribut yang tergantung kepada atribut non unit yang lain ya, unit K yang lain. Betul atau false ya? Benar ya, tadi sudah dibacakan tadi. Saya sudah perlihatkan tadi bagaimana bentuk aturan dari bentuk normal ketiga. Oke, berikutnya kita cepat-cepat saja, jadi saya langsung kerjakan, Anda tinggal memperhatikan saja kenapa misalnya jawabannya itu betul. Kita diminta untuk meriksa entitas berikut, yaitu entitas client order, dan putuskan aturan mana yang dilanggar. Ya, kita lihat. Jadi kita lihat itu aturan yang mana dilanggar, apakah aturan bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, atau bentuk normal ketiga. Ini direkam ya? Oke, masih direkam. Takutnya tidak terekam lagi. Oke. Jadi ini ada entitas client order. Terus di sini ada client ID, kemudian ada order ID. First name itu masih terkait dengan klien. Last name juga terkait dengan klien. Order date terkait dengan order ID. City terkait dengan klien juga dengan zip code. Artinya di sini ada dua unique identifier ya. Jadi ada dua unique identifier di mana atribut yang lain masing-masing tergantung kepada unique identifier yang ada. Sehingga bentuk ini menyalahi bentuk kedua, yaitu setiap jika ada atribut yang tergantung kepada unique identifier yang lain, maka dia harus dipisahkan. Makanya ketika kita ingin memperbaiki entitas client order ini tadi, maka atribut order ID kemudian order date itu harus dipisahkan, harus keluar ya, dan menjadi tabel sendiri, misalnya tabel order, karena di sini fokusnya ke klien ya. Itu. Jadi yang dilanggar di sini adalah bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua. Tidak pakai tablet jadi agak susah memberikan komentar di file. Kemudian nomor 12.
kita diminta untuk memeriksa entitas klien ini dan memutuskan eh, bentuk normal keberapa yang dilanggar. Oke, di sini ada nama entitasnya adalah klien. Nah, saya kasih tanda. Nah, klien berarti di situ yang menjadi unique identifier adalah client ID. Kemudian kita lihat yang mana atribut lain yang tergantung kepada client ID, yaitu yang tergantung adalah first name, maksudnya adalah first name dari klien, last name dari klien, order tidak. Street ini adalah jalan di mana klien tersebut tinggal. Begitu juga zip code-nya. Artinya bahwa ya, kalau misalnya kita buatkan tabel, maka order ID ini akan berisi banyak data. Ya, jadi Anda bisa membayangkan sebuah tabel-tabel klien, ada client ID, ada kolom client ID, ada kolom first name, ada kolom last name, ada order, state, dan zip code. Nah, kalau misalnya ini kan klien, misalnya ada satu klien A misalnya, kita isikan datanya satu baris. Klien A ini ketika kita isikan datanya satu baris, pada saat tiba di kolom order ID, klien A ini kan mungkin memesan banyak pesanan. Ya, memesan banyak pesanan, berkali-kali melakukan pemesanan. Berarti di order ID itu bisa nanti multi value. Kalau multi value berarti melanggar bentuk normal pertama. Jadi yang dilanggar di sini adalah bentuk normal pertama. Kemudian selanjutnya masih disuruh periksa pelanggaran di normalisasi. Jadi berikut ini kita diminta untuk memeriksa entitas kelas dan memutuskan atribut mana yang melanggar bentuk normal kedua. Ya. Nah, di sini ada kelas, berarti fokus ke entitas kelas. Kelas ID jelas tidak. Kelas ID karena di sini kelas berarti unique identifier-nya adalah kelas ID. Subjek tergantung kepada kelas. Teacher name tergantung kepada bukan kelas tapi teacher ID. Maka di sini melanggar bentuk normal kedua. Ya. Jadi ada satu atau ada dua atribut yang tidak tergantung kepada ada dua atribut yaitu teacher ID dan teacher name yang tidak tergantung kepada unique identifier class. Ya, jadi dia melanggar bentuk normal kedua. Jadi teacher ID, teacher name ya. Teacher name ya. Karena ini atribut non ID. Atribut non unique identifier. Kemudian kenapa bukan ini ya? Karena dikatakan bentuk normal kedua itu pelanggarannya adalah non unique identifier harus dependen kepada unique identifier, sedangkan teacher ID ini nanti menjadi unique identifier, sedangkan teacher name itu tidak atau bukan unique identifier. Kemudian selanjutnya kita selesaikan section 6 ya, pelatihan section 6. Untuk memecahkan atau memperbaiki bentuk pelanggaran bentuk normal kedua, apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah ya, kita memindahkan atribut yang melanggar bentuk normal kedua ke entitas yang baru. Ya, jadi kita pecah. Ya, bukan menghapus atribut. Kalau ini kan menghapus atribut. Kalau ini tidak melakukan apa-apa. Kalau ini ya memindahkan atribut tadi ke ERD yang baru. Jadi yang betul adalah yang A. Jadi kalau ada pelanggaran bentuk normal kedua, maka atribut yang melanggar bentuk normal kedua itu kita buatkan entitas yang baru dan mempunyai relasi ke entitas asli. Ya, contoh misalnya tadi sini ya. Di sini kan kelas nih. Kelas ID, subjek, kemudian kelas ID subjek itu masuk di entitas kelas. Kemudian teacher ID dan teacher name itu kita buatkan entitas yang baru, misalnya entitas teacher misalnya.
kemudian entitas yang baru ini mempunyai relasi ke kelas. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 15. Kapan sebuah entity berada pada bentuk normal kedua? Ya. Sebuah entity berada pada bentuk normal kedua apabila semua non-unique identifier atribut dependent atau tergantung kepada unique identifier yang ada. Jadi kalau misalnya misalnya ini ya, kembali ke contoh ini. Kalau ini kita satukan dalam satu tabel atau satu entitas, maka teacher name ini kan tidak tergantung kepada kelas ID. Maka teacher name itu harus dikeluarkan dari tabel. Karena di sini unique identifier, maka nanti dia tergantung kepada sini, teacher ID. Sehingga kalau ini teacher ID dan teacher name sudah keluar, maka subjek akan tergantung kepada kelas ID di entitas kelas. Sedangkan pada entitas teacher yang terbentuk baru tadi, di dalamnya ada atribut teacher name yang tergantung kepada teacher ID. Jadi masing-masing non-atribut, masing-masing non-key atribut tergantung kepada key atribut. Itu untuk nomor 15 ya. Jadi sebuah entitas dikatakan memenuhi syarat bentuk normal kedua apabila semua atribut non unique key tergantung kepada unique key yang ada ya. Oke. Oke, mungkin sudah jam 6 lewat ya. Untuk kesempatan ini kita selesaikan sampai section 7 ya, kita sampai di nomor 15. Insya Allah besok itu kita akan masuk di penjelasan section 11 ya. Membuat tabel untuk presentasi terakhir ya. Di sini ada section 11 itu 11.1 ada 7 slide. Kemudian 28, kemudian 16 dan 11. Ini tidak banyak ya, tidak banyak. Insya Allah besok setelah kita membahas slide section 11, kita akan kembali lanjutkan untuk membahas soal section ke-7. Jadi 3 hari ini kita akan banyak membahas soal-soal seperti ini di akhir pertemuan. Terutama nanti juga di hari Jumat, bagi yang terlambat tadi masuk, saya sampaikan bahwa di hari Jumat itu saya akan mereview kembali slide-slide yang paling penting ya, yang saya anggap penting, materi yang pokok-pokok, mulai dari slide section 1 sampai dengan section 9. Jadi saya akan lihat yang mana yang paling penting betul-betul untuk dikuasai, maka itu saya akan review ulang supaya Anda bisa betul-betul menguasainya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan sore hari ini semua. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita bisa selesaikan program DTS ini sampai pertemuan terakhir nanti, dan saya berharap di kelas ini ada yang ikut sertifikasi ya. Kalau tahun lalu kan ada berapa ya, 2 atau 3 yang ikut sertifikasi dan dibiayai oleh Kominfo untuk melakukan untuk mengikuti sertifikasi teorikal. Saya kira begitu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.